Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Talk Show Kimia Berbagi Pengalaman Dan ngobrol inspiratif bareng tema Reach Your Dream and Be the Golden Generation. Hari ini juga bakalan ditemani oleh dua pemateri kita yang sangat menginspirasi. Wah, siapa tuh Kak Aski? Kedua pemateri kita ini merupakan dosen di Departemen Kimia Universitas Negeri Padang. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kepada pemateri kita juga dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Kepada Bapak Dr. Riga SPD MSI dan Bapak Romi Dwi Payamisa AYMN PhD, disilakan. Semua udah tahu ya, nama saya Riga, alumni S1 Pendidikan Kimia dari UNP tahun 2009. Baik, terima kasih atas perkenalannya Pak Riga. Mungkin bisa dilanjutkan perkenalan dari Pak Romi. Nama saya Romi Dwi Payamisa AY, biasa dipanggil Romi. Saya merupakan baru ya di Kimia UNP, terhitung dari 2022. Itu saya dulu S1-nya Kimia Murni di Universitas Andalas, S2 dan S3 itu di Gifu University Jepang. Bidang kajian saya itu kimia anorganik ya. Terima kasih kepada Pak Romi dan Pak Riga yang sudah memperkenalkan diri ya teman-teman. Pembahasan kita di siang hari ini yaitu kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih teman-teman sama Pak Riga sama Pak Rominya seputaran beasiswa dan kehidupan kampus. Kenapa sih Pak memilih kimia sebagai bidang yang ingin ditekuni gitu Pak? Oke, boleh di-sharing dari Pak Riga dan Pak Romi. Kepada Bapak Romi terlebih dahulu sepertinya. Pak Romi dipersilakan. Memilih kimia ya? Itu awalnya saya disarankan oleh orang tua saya untuk memilih kimia. Dan setelah saya jalani, ternyata lama-kelamaan saya jadi suka gitu. Jadi mungkin dapat dikatakan itu saya tersesat di jalan yang benar. Gitu. Dikembalikan. Ya, kenapa saya milih kimia itu karena dorongan dari guru kimia saya. Ternyata kemudian saya lulusnya di ujian tertulisnya ya di pendidikan kimia. Mungkin dari Pak Riga dulu. Dulu itu waktu kuliah Bapak pernah nggak Pak kayak mengulang mata kuliah gitu Pak? Oke, satu hal walaupun saya nggak suka kimia di tahun pertama saya bukan karena pinter ya, mungkin karena saya berusaha yang terbaik dari yang pernah saya punya. Jadi alhamdulillah tidak ada mengulang, alhamdulillah. Dulu waktu saya kuliah itu kan kita di kimia ada beberapa bidang ya, ada kimia organik, kimia ankor, kimia fisik, sama kimia analitik dan biokim gitu ya. Dari kelima bidang itu saya paling lemahnya tuh di mana ya? Di biokim ya, saya paling lemah di biokim. Jadi saya pernah ngulang biokim. Itu saya waktu itu dapat C+, jadi akhirnya saya ngulang. Oke, berarti sedikit susah gitu ya Pak ya di bidang biokimianya. Kita pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pak Riga sama Pak Romi ini waktu semasa di perkuliahan itu tuh tipe mahasiswa yang kupu-kupu atau yang kura-kura nih Pak? Aktif organisasi apa enggak nih Pak? Saya nggak terlalu fokus untuk ikut-ikutan organisasi. Tapi di tahun 2, kemudian ada salah satu teman saya mengajak untuk ikut berorganisasi. Kemudian setelah dari Hima, baru saya ikut ke BEM Fakultas, jadi Wakil Koordinator Departemen Minat dan Bakat. Jadi satu hal lagi saya mau tekankan ke mahasiswa, ini dari pengalaman saya membantu beberapa mahasiswa lulusan alumni kimia yang untuk daftar LPDP ya. Itu organisasi itu ditanya pada saat wawancara, ada beberapa alumni atau senior kamu yang ikut LPDP, gagalnya itu karena kegiatan organisasinya nol, selain dari kegiatan jurnal dan akademik. Jadi saran saya ke kamu, mulailah untuk ikut berorganisasi mulai dari skop yang paling kecil, tentu harus berproses kalau mau ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, dulu mungkin
hampir sama dengan yang dikatakan oleh Pak Riga, bahwasanya dulu waktu saya awal-awal itu memang dari senior itu udah mengingatkan kepada juniornya bahwasanya untuk kehidupan kampus ini janganlah kita kuliah pulang saja, tapi juga aktif dalam berorganisasi karena itu akan diperlukan baik itu nantinya dalam mencari beasiswa maupun dalam mencari kerja seperti itu. Sehingganya ketika saya waktu itu masih tahun 1 di perkuliahan, itu saya mencoba untuk ikut beberapa organisasi. Itu dimulai dari tahun 2, saya ikut suatu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang penalaran. Dan setelah saya aktif di sana, tahun berikutnya saya juga aktif di BMKM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu alhamdulillah waktu itu saya terpilih menjadi wakil gubernur BEM FMIPA. Di saat itu juga saya juga menjadi koordinator PSDM kalau di himpunan mahasiswanya. Di himpunan mahasiswa kimianya saya menjadi koordinator PSDM. Terima kasih Pak Romi. Mungkin dari Pak Romi sama Pak Riga, karena pada awalnya memang tidak terlalu menomorsatukan pilihan kimia, kira-kira bagaimana perjuangan Bapak pada semester-semester awal untuk bisa tetap bertahan agar tidak nyerah, tetap semangat gitu Pak. Mungkin bisa di-sharing dari Pak Riga dulu Pak. Oke, baik. Oke ya, kalau bilang tantangan di awal perkuliahan, tantangannya setiap orang pasti punya tantangan yang berbeda-beda ya. Kalau tantangan dari saya itu berasal dari 3 hal sebenarnya. Yang pertama, tantangan dari keluarga. Yang kedua, tantangan dari materi perkuliahan itu sendiri. Dan yang ketiga, tantangan dari teman-teman saya. Oke, dari teman-teman saya, tantangan dari teman-teman saya, honestly, saya dulu tidak terlalu disukai teman-teman saya di tahun 1. Teman-teman saya yang tidak menganggap saya, tidak mau berteman dengan saya, itu yang jadi titik balik saya sebenarnya. Bagaimana saya untuk memberitahu mereka, show to them, bahwa saya punya sesuatu yang bisa mereka jadikan sebagai tempat bersandarnya. Nah, makanya ketika saya di semester 3, di semester 2 saya keluarkan kemampuan saya berusaha yang terbaik, makanya sampai di semester 3, dari yang tidak punya teman, ya di semester 3 kemudian banyak yang berusaha jadi temannya. Ya, begitulah hidupnya. Oke, teman-teman, kita sudah sama-sama mendengarkan ya sharing dari Pak Riga, di mana dulu pada awal perkuliahan sangat banyak tekanan. Iya. Tentunya sulit juga ya untuk menjalani itu semua ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Riga dan Pak Romi, apakah waktu jadi mahasiswa itu pernah jadi asdos gitu, Pak? Silakan dijawab dari Pak Romi terlebih dahulu. Oke, waktu dulu waktu saya masih S1 itu saya lumayan sering ya jadi asdos. Itu saya pernah menjadi asdos di fisika dasar, kimia dasar, di apa lagi ya? Kimia fisik juga pernah, dan kimia anorganik. Itu beberapa yang pernah saya jadi kimia ya. Yang beberapa yang pernah saya jadi asdos. Oke, kalau masalah asisten ya karena ya saya juga beberapa mata kuliah yang saya pernah asisten itu kimia, ya hampir semua lab dulu ya, karena saya waktu itu mengisi banyak kekosongan waktu saya terutama di tahun-tahun akhir. Oke, seperti itu dari Pak Romi. Selanjutnya mengenai pertama kali mengajar nih, apakah dari Pak Romi dan Pak Riga punya pengalaman yang bisa di-share ke kita, gimana rasanya pertama kali mengajar di depan umum, apa kesulitannya dan lain-lainnya gitu Pak. Jadi waktu pertama mengajar asdos gitu ya, kan memang harus ngomong gitu ya. Jadi sebenarnya saya waktu SMA itu saya nggak ada bekal ilmu dalam berkomunikasi. Itu saya berkomunikasi depan umum itu sangat takut sebelum awalnya. Makanya ketika waktu saya berkuliah itu saya mencoba ikut organisasi, dan di situ kan banyak kesempatan kita untuk maju di depan umum ya. Jadi
karena sudah terbiasa di depan umum, jadi akhirnya itu membuat saya jadi lebih pede misalnya di depan umum. Oke, pengalamannya sekali lagi bahwa kemampuan berkomunikasi di depan umum itu adalah bagaimana kita terbiasa berbicara di depan umum. Sampai sekarang pun, saya kalau disuruh berdiri di kelas yang 30, it's okay bagi saya. Tapi ketika saya disuruh berbicara, tidak hanya mengajar ya, berbicara apapun di depan mahasiswa yang jumlahnya ratusan, maka saya juga punya kegugupan yang luar biasa. Begitupun di awal-awal dulu jadi asisten, ngajar les, dan seterusnya. Jadi memang gugup itu sesuatu yang normal. Oke, ngomong-ngomong soal beasiswa nih Pak, dan udah kita singgung juga di awal mengenai beasiswa, dari Pak Romi dan Pak Riga sendiri itu pernah mendapatkan beasiswa apa aja sih Pak? Dari Pak Riga terlebih dahulu. Kalau saya perjalanan beasiswanya dari S1 dari Kemendikbud, S2, S3 saya juga dari Kemendikbud, dan waktu ke Jerman juga dari Kemendikbud selama 1 tahun. Dan prosesnya juga nggak gampang, terutama yang paling nggak gampang bagi saya itu dari beasiswa S2, S3 saya. Saya harus mencari beasiswa 2 tahun sampai dapat PMDSU tersebut. Oke, selama menjadi mahasiswa itu ketika saya di S1, saya pernah meng-apply sebuah beasiswa namanya, nggak tahu lah sekarang beasiswa itu masih ada atau enggak. Dulu namanya tuh beasiswa PPA ya. Tahun terakhir itu saya dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Beberapa bulan setelah saya diterima, saya dapat beasiswa namanya Advanced Global Program, dan itu saya gratis SPP dan juga dapat biaya hidup untuk 3 tahun seperti itu. Ya alhamdulillah beasiswa S1, S2, S3 saya mendapatkan beasiswa seperti itu ya. Banyak banget ya dari Pak Riga dan Pak Romi beasiswa-beasiswa yang udah pernah didapatkannya. Nah, dari sekian banyak itu mendapat beasiswa yang banyak ini nih Pak, apa sih motivasi Bapak untuk mengejar beasiswa-beasiswa ini gitu Pak? Apakah ada motivasi tersendiri gitu Pak? Mungkin bisa di-sharing dari Pak Romi dulu. terlebih dahulu. Motivasinya ya kalau misalnya kita dapat beasiswa kan kita dapat apa ya? Dapat uang ya, bantuan gitu ya. Jadi ya motivasi saya ya saya mendapatkan uang tambahan gitu. Saya tidak merepotkan orang tua saya gitu. Apalagi waktu S2 itu saya berkeinginan memang saya ingin lanjut studi, cuman saya tidak ingin memberatkan orang tua. Berarti kan solusinya memang saya harus mendapatkan beasiswa seperti itu ya. Jadi alhasil saya berusaha untuk mencari beasiswa untuk lanjut studi saya. Ya, actually sama ya, bahwa kita ingin mendapatkan beasiswa itu supaya kuliah kita itu nyaman dan aman. Maksudnya begini, ketika kita kuliah dengan beasiswa, otomatis kan SPP tidak perlu kita inikan lagi, tidak usah kita pikirkan lagi tiap semester, biaya hidup sudah ditransfer tiap bulan ke rekening kita dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sudah sama-sama tahu nih Pak Riga sama Pak Romi sudah sama-sama pernah ke luar negeri. Mungkin ada beberapa kesulitan, pengalaman sulit seperti misalnya susah menemukan makanan halal gitu Pak. Atau kesulitan berkomunikasi ya bisa gitu ya. Ya benar, bisa di sharing dari Pak Romi terlebih dahulu. Oke, kesulitan yang saya alami ketika di awal-awal berada di Jepang itu ya. Pertama, saya nggak bisa sama sekali bahasa Jepang gitu ya. Meskipun saya pernah dulu belajar bahasa Jepang, cuman dalam kehidupan nyatanya emang agak susah gitu ya mempraktekannya, ditambah dengan orang-orang Jepang yang tidak bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi ketika kita mau membeli sesuatu itu ya kadang ya akhirnya diambil aja barangnya, terus pas dibayar di kasir itu kadang kasir itu nanya, terus kita nggak tahu jawabannya seperti apa gitu ya. Jadi saya minta tolong kepada senior, alhamdulillah senior-senior di sana membantu saya gitu. Bagaimana proses adaptasi saya waktu saya tidak pandai dalam bahasa Jepang gitu ya. Terus juga kesulitan saya ketika ingin makan makanan halal di Jepang ya, karena kan sama-sama kita tahu bahwasanya Jepang bukanlah negara yang ramah terhadap Muslim karena mereka rata-rata tidak beragama gitu ya. Oke,
Oke, terima kasih. Ya, kalau pertama kan sama sebenarnya. Pertama masalah makanan. Kalau di Jerman sebenarnya kalau makanan halal itu tidak terlalu susah didapatkan karena toko makanan Turki itu banyak. Mungkin setiap 1 kilo atau setiap 2 kilo ada toko Turki. Jadi aman sebenarnya. Tapi masalahnya apakah perut kita bisa menerima makanan Turki atau tidak? Yang jadi masalah sebenarnya kalau di kampus tempat saya penelitian itu adalah masalah ibadah. Kalau di kampus lain mungkin ada ruang untuk peribadatan mungkin ya. Kalau di kampus saya sama sekali tidak boleh ada ruang apapun untuk melakukan peribadatan untuk agama apapun. Termasuk mau sholat Jumat, transportasi ke masjid Turki terdekat itu nggak ada. Nah, satu hal lagi, mungkin kamu kalau mau ke Jerman nanti ya kuliah, orang Jerman itu memang agak rasis dibanding orang Asia. Dibanding orang Eropa lainnya pun lebih rasis. Gini, kalau orang Jepang itu ramahnya luar biasa, saya tahu ya. Orang Belanda masih lumayan ramah, tapi kalau orang Jerman, kalau dia berkumpul sesamanya, walaupun ada orang lain yang nggak paham bahasa Jerman, dia akan tetap, padahal dia bisa bahasa Inggris, tapi dia akan tetap berkomunikasi dengan sesamanya pakai bahasa Jerman, untuk agar kita jangan tahu apa yang mereka bicarakan. Wah, cukup banyak ya Pak ya untuk tantangan saat berada di luar negeri. Iya benar Mas Din. Sepertinya kita udah sangat panjang ya obrolan kita, dan sepertinya teman-teman yang ada di Zoom juga ingin bertanya dan ikutan sharing nih sama Pak Riga sama Pak Romi. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung saja raise hand, hidupin kameranya dan langsung sampaikan pertanyaannya. Oke, kepada Bang Rilvandi boleh diaktifin mikrofonnya, perkenalkan diri dan boleh langsung menyampaikan pertanyaannya, Bang. Oke, terima kasih waktunya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rilvandi dari Kimia 2019, Bapak dan teman-teman semuanya. Jadi yang ingin saya tanyakan dari kisah yang telah Bapak ceritakan di sini ada 3 hal. Yang pertama itu adalah sebagai alumni sekolah award di PMDS ataupun Pak Romi dari beasiswa di universitasnya, apa value yang Bapak dapatkan setelah mendapatkan beasiswa ini selain mendapatkan benefit berupa dalam hal material ya Pak? Apakah Bapak merasa ini akan membantu Bapak mendapatkan pekerjaan ataupun seketika branding Bapak naik ataupun sebagainya? Yang kedua, dari beberapa daerah yang telah Bapak kunjungi untuk belajar di sini, apa sih yang nggak Bapak temukan dari kultur belajarnya mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Padang? Itu yang ingin saya tanyakan Pak. Dan ini ada pertanyaan bonus yang ketiga, sebagai seorang dosen muda gitu kan Pak, gimana sih cara Bapak ataupun kasih tips dong Pak, gimana cara kita biar nggak mager-mageran gitu ngerjain skripsinya gitu. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak 3 ini. Secara general kepada Pak Riga dan Pak Romi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya banyak ya. Tadi yang saya tangkap itu mengenai value dari beasiswa itu ya, selain dari uang gitu ya. Jadi ketika saya mendapatkan beasiswa tersebut kan, saya akhirnya berada di Jepang, dan saya banyak mendapatkan nilai-nilai lain, misalnya kayak budaya yang jelas-jelas berbeda gitu ya, berbeda dengan di Indonesia gitu. Dan juga saya juga banyak mendapatkan teman-teman dari berbagai negara. Hal yang saya dapatkan dari value beasiswa saya itu ketika fast track S2 S3 itu. Kamu bayangkan S3 yang normalnya di Indonesia harus dikerjakan dalam 4 tahun, saya harus mengerjakannya dalam 2 tahun. Mungkin itu salah satu penyebab saya kenapa kepala saya cepat botak sekarang. Karena udah berguguran dulu sebelum di waktu saya S3. Karena orang yang harus menyelesaikannya 4 tahun, saya harus selesaikan 2 tahun. Tapi value-nya bagi saya, sesuatu yang menurut orang lain itu nggak mungkin, ternyata bisa kita kerjakan selagi kita mau berusaha. Satu jawaban yang luar biasa yang nggak mungkin terbayangkan dari aku jawaban sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, baik. Lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Oke, Nur Hayati. Oke, kepada Nur Hayati dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Pendidikan Kimia 2021, Pak. Nah, gimana sih Pak caranya benar-benar ikhlas? Karena jujur sampai saat ini saya belum ikhlas sebenarnya kuliah di jurusan pendidikan gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih moderator.
Oke, Wah. terima kasih kepada Nur Hayati. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab dari Pak Riga dahulu, Pak. Satu hal Nur Hayati, kalau bagi saya dari ratusan atau bahkan ribuan orang yang pengen kuliah di universitas negeri, kamu adalah satu dari beberapa yang keterima saja. Itu pertama dulu yang dipikirkan. Sementara yang lain dia harus kuliah di universitas swasta atau bahkan tidak jadi kuliah. Itu bagi saya adalah sesuatu titik pola bagaimana kamu bersyukur dulu. Syukur dulu baru ikhlas kalau bagi saya. Kelas terlebih dahulu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan ada di dalam Al-Quran bahwasanya tidak boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal tidak baik bagimu. Gitu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kayak gitu. Memang kita tuh harus berjuang sampai ke titik di mana kita bisa menemukan titik nyamannya. Iya, gitu benar ya, Mas Din. di Sampai kita tahu dunia kenapa ini. kita berada di sini, kenapa Allah menempatkan kita di sini gitu. Karena diri untuk hadir di siang hari ini dan membagikan pengalamannya kepada kami semua, Pak. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Pak Riga dan Pak Romi di siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita, baik itu dalam kehidupan kampus ataupun dalam Mengejar kehidupan. beasiswa. Iya, benar seperti Mas itu. Din. Ya, Amin. kita sebagai moderator juga harus pamit undur diri. Karena waktu juga sudah berakhir, Azki pamit. Mas Din pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.